Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Septiwati dengan NIM H1 Channel 19.020. Di sini saya akan menjelaskan ya berkaitan dengan refreshing hidrogeologi 2021 yang kedua. Nah, di sini tuh praktikum hidrogeologi ya. Saya akan menjelaskan mulai dari acara 1 hingga acara 5 nanti. Nah, sebelumnya saya dari kelompok 5. Nah, di sini untuk table of content-nya, di sini ada yang pertama hukum darsi dan aplikasi Flownet, acara 2 kimia air tanah, acara 3 pengukuran debit sungai, acara 4 water balance, dan acara 5 pumping well test. Yang lanjut ke yang pertama, di sini ada hukum darsi dan aplikasi Flownet. Untuk hukum darsi dan aplikasi Flownet ini, yang pertama ibaratnya ini ya, ada eksperimen darsi ya. Jadi darsi ini bereksperimen gitu, bereksperimen berkaitan dengan ingin menentukan gitu si arah suatu fluidanya. Nah, hukum darsi ini merupakan kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori. Nah, jadi untuk awal eksperimen yang pertama ini dia bereksperimen di sebuah tabung. Nah, ini dia memiliki perbedaan ya. Memiliki perbedaan. Nah ya, dia itu memiliki perbedaan tekanan sama perbedaan ketinggian gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi dari eksperimen ini si Darsi ini menemukan suatu kesimpulan gitu bahwa air ini akan mengalir dari posisi yang tinggi ke posisi yang rendah, dan juga dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Namun dari eksperimen tersebut Darsi ini merasa kurang puas gitu. Jadi dia melakukan eksperimen lainnya agar menentukan nilai yang berpengaruh seperti itu. Nah, jadi dari sini bereksperimen menggunakan asparatus ya. Nah, untuk eksperimennya sendiri dia ini di eksperimen aparatus sendiri. Nah, kemudian memasukkan air yang Q itu dia pengen tahu nih nilai Q outnya seberapa, dan dari hal tersebut itu didapatkan persamaan, yaitu velocity persamaan yaitu velocity-nya. Nah, si velocity-nya ini ternyata ketika dihitung-hitung atau dieksperimenkan ini sebanding gitu nilainya dengan delta H. Nah, jadi nilai Q-nya itu sebanding dengan nilai delta H, kemudian tapi berbanding terbalik dengan nilai delta L. Dan dari nilai tersebut itu agar lebih presisi dia itu ditambahkan yaitu konduktivitas hidroliknya. Jadi rumusnya yang ini dari persamaan tersebut kan tadi sebanding dengan delta H namun berbanding terbalik dengan delta L, seperti itu. Jadi itu ya percobaan si Darcy ini disimpulkan gitu bahwa hydraulic head ini merupakan gabungan dari Z dan Y. Z itu merupakan elevation head dan Y itu merupakan pressure head gitu. Jadi dan ini dimulai dari datumnya bernilai 0. Itu ya merupakan eksperimen dari Darcy. Nah, lanjut di sini juga ada ya berkaitan dengan arah aliran suatu fluida. Jadi di sini ada sebuah gambar. Nah, di gambar ini menjelaskan pergerakan aliran yang sebenarnya dipengaruhi bisa juga oleh si fluida ini dapat bergerak itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalkan contohnya kayak topografi dari perbedaan ketinggian, atau faktor geologi contohnya dari pelapisan batuan, permeabilitas di batuannya tersebut, dan lainnya kayak gitu. Nah, untuk tadi kan udah ketahui ya bahwa si hydraulic head ini merupakan penjumlahan antara elevation head dan pressure headnya gitu. Nah, untuk di gambar A ini memiliki elevasi yang berbeda gitu antara yang kiri ini sebelah kiri H1 yang H1 dengan H2-nya ini tuh memiliki ketinggian yang berbeda, dan juga memiliki pressure head itu yang berbeda. Ini tuh lebih tinggi dibanding yang kedua gitu. Nah, kemudian dia juga memiliki ini dan juga dia tuh memiliki tekanannya yang di sini lebih rendah dan yang di sini lebih tinggi. Nah, jadi arah alirannya itu dari yang pressure head hydraulic head yang tinggi ke hydraulic head yang rendah gitu. Di sini juga ada perbedaan tekanan. Untuk gambar yang B ini jadi ada suatu tabung nih. Nah, di sini tuh kalau bagian yang kiri ini hydraulic headnya itu lebih rendah dibanding lebih
rendah dibanding yang di sebelah kanannya gitu. Nah kemudian tapi dia tuh punya pressure head yang lebih tinggi gitu dibanding yang sebelah kanannya, dan juga sehingga arah alirannya ini dari kanan ke kiri seperti itu. Dan ini juga ada perbedaan ketinggian ya, ini yang lebih tingginya, ini juga lebih rendahnya seperti itu. Nah untuk yang B ini nilai elevation head dan pressure headnya ini tidak mempengaruhi gerakan atau aliran air tanahnya. Nah untuk yang C ini ada sebuah tabung dan ketinggiannya itu sama. Nah tapi untuk memiliki pressure head antara posisi 1 dan posisi 2 yang sama, jadi pressure headnya ini sama-sama ininya, tapi itu nilai hydraulic headnya itu berbeda gitu, jadi yang sebelah kiri itu lebih tinggi dibanding yang sebelah kanan, jadi makanya alirannya dari kiri ke kanan. Nah untuk gambar yang D ini ada sebuah tabung, nah ini juga ketinggiannya berbeda, kemudian juga memiliki pressure head yang berbeda pula, sebelah kiri ini lebih gede dibanding sebelah kanan, kemudian juga si hidroliknya tapi sama gitu, sama nilainya gitu, jadi arahnya dari kiri ke kanan. Ini ya merupakan penjelasan tentang arah aliran. Kok radio melek? Oke, lanjut. Nah dari hukum dari sini praktikan ya, disuruh untuk menghitung dari hukum dari sini. Ini diketahui yaitu nilai Q-nya nih H1, H2, L, T dan I nya. Terus ditanya I, K, V sama A. Nah di sini sebelumnya sudah dihitung ya, ada diketahui, ditanyakan, dan jawabannya untuk I-nya sesuai dengan rumus hasilnya itu 1,205, untuk K-nya sesuai dengan rumus hasilnya 102,25 M per hari, untuk V-nya Q per A yaitu nilainya 123,21 M per hari, dan nilai A-nya T itu hasilnya 405 M kuadrat. Nah di sini untuk berkaitan dengan aplikasi Flownet ya, untuk aplikasi Flownet ini ada ininya. Sebelumnya untuk Flownet sendiri itu merupakan jaring gitu, jaring aliran berupa garis-garis yang memuat informasi atau dari varian kerapatan kontur hingga diketahui arah alirannya itu kemana, debitnya seperti apa, dan kemiringan muka air tanahnya kayak gitu. Nah untuk cara memplotting Flownet ini, jadi kita jadi kita sketsa dulu nih kerangkanya gitu, sistem Flownetnya mulai dari garis equipotensial, garis yang tegak lurus dengan alirnya, terus juga identifikasi nih kita bagaimana perbandingan rasio dari flow line-nya kayak gitu. Jadi kita sketch dulu, terus identify, dan juga lanjut ke perhitungan bagaimana kondisi air, apakah dia flow atau no flow gitu. Terus kemudian kita draw trial setnya gitu. Jadi arah alirannya ini dapat ditentukan dengan menarik garis berdasarkan nilai constant headnya dari tinggi ke rendah gitu. Ini ya buat berkaitan dengan penggambaran Flownet. Nah ini untuk aplikasi Flownetnya, jadi ini dikasih soal buatlah Flownet berikut, terus jadi ini hasilnya ya, jadi arah alirannya ke sana, ini no flow, terus ini no flow kayak gitu, jadi ke sana seperti itu. Nah itu ya berkaitan dengan acara yang pertama. Dilanjut untuk yang acara kedua. Nah untuk acara kedua ini berkaitan dengan kimia air tanah. Nah di kimia air tanah ini terdapat properti kimia atau fisika air tanah, dan ini ada pembagiannya masing-masing. Yang pertama di sini ada temperatur. Untuk temperatur sendiri ini ada pembagiannya ya. Ada hipertermal, terus kemudian ada hipertermal, kemudian ada mesotermal dan hipotermal. Untuk hipertermal ini itu ya, temperatur air pada tubuh air itu lebih tinggi dibanding temperatur rata-rata si udara sekitar atau udara lokalnya. Kalau mesotermal ini temperatur air pada tubuh air itu sama gitu, sama pada temperatur rata-rata udara lokal. Nah sedangkan hipotermal ini temperatur air ini lebih rendah gitu, lebih rendah ya, catat, dari temperatur rata-rata udara lokal. Itu ya perbedaan buat hipertermal, mesotermal, dan hipotermal.
Nah, dilanjut untuk ada derajat keasaman atau pH. Nah, derajat keasaman ini menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Jadi contohnya misal kayak air murni kan bersifat netral, jadi dia suhunya jadi dia pH-nya ini sekitar 7 sampai 8 gitu. Jadi netral. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi pH. Nah, ini bisa juga contohnya kayak interaksi dengan batuan sekitar. Pasti semisal ada interaksi, otomatis ada sedikit perubahan pH-nya. Terus kemudian aktivitas gunung berapi jadi menghasilkan sulfur. Jadi pasti ada perbedaan dari pH-nya, terus juga konsentrasi CO2 di udara. Kayak gitu. Jadi menjadikan air hujan ini bersifat asam karena bereaksi. Kemudian kegiatan manusia contohnya kayak tambang, pabrik, industri rumah tangga pasti akan mempengaruhi gitu nilai suatu pH dari suatu batuan atau selarutannya. Di sini lanjut ada potential redox. Nah, potential redox ini dimana ukuran kecenderungan air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang terlarut dalam si larutannya gitu. Itu ya, daya sama daya hantar listrik atau DHL. Nah, untuk DHL-nya sendiri ini tuh merupakan kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik. Jadi semisal zat tersebut itu kayak konduktor gitu, gampang menghantarkan listrik ya seperti itu. Ada perbedaan dari nilai masing-masing DHL-nya gitu. Nah, untuk penyajian data kimia sampel air tanah, nah ini tuh ada dua pembagiannya, ada penyajian secara numerik sama penyajian secara grafis. Nah, ini untuk penyajian secara numerik ini ada unsur-unsur kimia yang terkandung dalam air tanah. Jadi ada unsur mayor sama unsur minornya. Untuk unsur mayornya sendiri nih yang tebal-tebal ini contohnya di alkali tanah, kalsium, magnesium, alkali, sodium, terus anion yang asam lemah, bikarbonat, terus asam kuat, sulfat, klorid dan lainnya. Nah, untuk penyajian secara numerik itu kayak berat atomnya dan lain sebagainya itu ya berkaitan dengan itu untuk penyajian secara numeriknya. Nah, ini untuk penyajian secara grafiknya ini ada dibagi menggunakan diagram gitu. Nah, di sini ada diagram batang, kemudian diagram lingkar atau radial, ada juga diagram horizontal nih atau stiff dan diagram Scholar. Dan juga ada nih diagram Piper yang akan kita gunakan gitu ya untuk di acara 2 ini. Nah, langkah-langkah dalam memplotting ya diagram Piper yaitu kan sebelumnya sudah diberikan data nih oleh asisten praktikum. Untuk datanya sendiri nanti dihitung gitu nilai konsentrasi dari masing-masing anion maupun kationnya gitu. Kemudian ini tuh dibagi dari nilai tiap unsur gitu. Jadi misalkan nih Ca, nilai Ca-nya berapa, terus per Ca plus Mg plus Na plus K jadi penyebutnya gitu. Jadi ketika udah semua nih kita ketahui persentasenya, maka kita bisa plotting nih di diagram Pipernya. Yang pertama misalkan kation dulu, misalkan di plotting tadi Ca-nya berapa, Mg-nya berapa, terus Na plus K-nya berapa gitu. Misalkan di sini, terus anionnya juga misalkan di sini gitu. Nanti itu di plotting aja sesuai dengan nilai yang sudah kita hitung presentasinya. Nah, kemudian lanjut ini untuk kita menentukan ininya ya si hidrothermal fasiesnya ini kita tarik garis lurusnya nih antara misalkan nih di plottingnya kan di sini tarik garis lurus sehingga kan ketemu nih di tempat sini plottingan hidrothermal fasiesnya gitu. Nah, ini ya contohnya ya, misalkan dia masuknya ke mixed type gitu. Itu ya. Ya itu terus juga nah tadi kan udah dijelasin sedikit ya berkaitan dengan unsur mayor sama unsur minor gitu. Nah, kalau misalkan ini juga kita ngeplotting nih tadi kan udah di sini ya. Bisa kita ngeplotting untuk si kationnya, diagram kationnya gitu kan. Ini ada dia itu masuk ke alkali tanah atau masuk ke alkali aja gitu, atau si berkaitan dengan asamnya ini dia masuk ke asam lemah atau ke asam kuat kayak gitu. Nah, ini ya untuk unsur mayor sama unsur minornya.
itu ya, berkaitan dengan acara 2 kimia air tanah gitu. Jadi nanti semuanya itu bakalan ketahuan, mulai dari fasies hidrokemikalnya, terus juga diagram Pipernya, dan juga diagram kation sama anion gitu. Dan bisa juga dia itu masuknya domain type-nya kemana, fasies type-nya kemana gitu. Nah ini lanjut ya ke pengukuran debit sungai acara 3. Untuk pengukuran debit sungainya sendiri, ini apa sih sebenarnya debit itu? Jadi debit itu suatu koefisien yang menyatakan banyaknya air yang mengalir dari suatu sumber per satuan waktu, biasanya diukur dalam satuan liter per detik. Nah sebenarnya debit aliran itu jumlah air yang mengalir dalam satuan volume per waktu kayak gitu. Jadi kita akan membahas mengenai pengukuran debit sungainya kayak gitu. Nah ketika di praktikum ini dikasih nih metode pengukuran debit sungai. Yang pertama ada pengukuran luas penampang. Nah di sini ada menggunakan main section method sama mid section method. Untuk main section method ini kita hitung dari rata-ratanya gitu, dari rata-ratanya kalau misalkan mid section methodnya ini dari tengah rata-ratanya kayak gitu. Nah ini kalau pengukuran kecepatan alir ini bisa menggunakan kayak contohnya bola pingpong ya. Bisa juga menggunakan floating method menggunakan bola pingpong atau current method gitu. Nah ada juga metode pengukuran debit sungai. Ini ada slope area method, ada contohnya dan ada gambarnya, ada rumusnya. Terus juga ini ada velocity method, ada caranya, terus juga ada gambarnya, dan dilution method. Nah untuk dilution methodnya ini berkaitan dengan ibaratnya tuh konsentrasi suatu larutan gitu. Nah ini ya ada pembaginya. Nah ini juga ada volumetric method dan juga ada bangunan air sesuai dengan bentuk bangunannya. Nah ini ada juga faktor yang mempengaruhi debit sungai, ada intensitas hujan, ada banyaknya vegetasi, ada bentuk topografi, ada luas wilayah aliran dan kemiringan lereng. Itu sangat masing-masing dari itu sangat berpengaruh dalam debit sungai gitu. Nah, ketika di praktikum di sini kita diberikan soal gitu ya, dan kita disuruh membuat suatu perhitungan gitu, perhitungan debit sungai dan water table-nya sesuai dengan rumus masing-masing, dan ini merupakan hasil perhitungannya ya dari rumus-rumus tersebut gitu. Ini nanti dihasilkan water table-nya, terus juga nilai Q-nya mulai dari Q masing-masing segmen, Q rata-rata, dan akhirnya gitu. Nah ini merupakan debit sungai hubungan sungai dan sumur kayak gitu. Nah ini kita dari hasil yang tersebut dari ini kita hubungkan gitu antara hubungan sungai dan sumur. Nah ini pembagiannya apakah dia masuk ke sungai effluent atau influent dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut. Kok nggak bisa ya? Nah, ini merupakan hubungan MAT sumur dan sungai. Nah, ini hubungannya apakah sungai tersebut influent atau effluent. Jadi influent ini sungai itu berada di bawah permukaan air tanah atau water table. Nah, jadi sungainya berada di permukaan di bawah muka air tanah atau water table, yang mana water table itu dipasok sama air sungai gitu. Jadi airnya itu dipasok dari sungai, dan posisi sungai ini berada di atas water table. Nah kalau misalkan effluent ini sungai berada di bawah muka air tanah. Jadi sungainya itu berada di muka air tanah, sedangkan di mana yang mana air sungai ini didapatkan dari water table-nya gitu kan. Kalau tadi influent itu airnya dari sungai, kalau effluent ini air sungainya itu dari water table. Jadi posisi sungai ini berada di bawah water table-nya kayak gitu. Itu ya untuk acara 3 pengukuran debit sungainya ya. Ini ada water balance. Nah untuk water balance nya sendiri ini jadi kalau misalkan water balance ini
berkaitan dengan analisa untuk menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan sama ketersediaan airnya. Jadi kita mencari nih keseimbangan gitu, keseimbangan dari suatu kapasitas airnya gitu dalam suatu wilayah. Nah, di sini ada data water table yang diberikan oleh asisten praktikum karena saya mendapatkan September dan Oktober. Ini ada CH, ada T, temperatur, ada penyinaran sampai bawah, koefisien refleksi dengan nilainya masing-masing. Dan nanti itu dihitung nih sesuai dengan rumus ini gitu. Sesuai misalkan nyari ED, terus F1, F2, F3, terus nyari EP, nilai EP itu adalah nilai EP itu ininya nanti akan dihasilkan evapotranspirasi aktualnya gitu. Nah, jadi dari nilai EP dihitunglah nilai delta EP, terakhirnya nilai E aktualnya tadi gitu. Terus nilai E aktual per hari kemudian dikaliin jadi nilai E aktual per bulannya. Dari nilai E aktual per bulannya ini kita bisa tahu nih apakah suatu daerah tersebut itu mengalami water surplus atau water deficit gitu. Kalau misalkan untuk menentukan perhitungan water surplusnya itu P atau presipitasi dikurang EA itu dari perhitungan semuanya kan, E aktual yang bulan ini gitu. Sehingga semisal nih nilainya di atas 0 maka itu merupakan water surplus. Kalau dikurang dari 0 itu merupakan water deficit. Sedangkan nilai yang dari saya itu semuanya water deficit gitu karena nilainya di bawah 0. Seperti itu. Itu ya berkaitan dengan water balance ya begitulah praktikumnya. Nah, untuk pumping well testnya sendiri ini jadi pumping well test ini merupakan pembagian gitu. Pumping well test ini ada dua, yaitu metode Jacob dan metode Thais untuk yang kita pelajari di praktikum. Nah, untuk metode Jacobnya ini diberikan sebuah soal ya, ada data-datanya juga, ada nilai Q, ada nilai R dan lainnya. Kita buat nih menggunakan data Excel, kita buat kurva penurunan air tanah menggunakan metode Jacob. Terus juga ada kurva penurunan air tanah, dan yang merah ini tren lainnya gitu. Jadi sehingga dari kurva ini didapatkan nilai T0-nya, nilai S-nya, nilai delta S-nya ya, nilai S1 dan S2, jadi hasilnya delta S sama nilai itu aja. Nah, ini nih, jadi nilai-nilai tersebut dicatat. Misalkan contohnya ya, ini yang saya kerjakan di hasil praktikum dan pembahasan gitu. Nah, ini kan tadi nilai Q udah diketahui, nilai R juga T0, delta S-nya ya tadi misalkan 0,1 perhitungan, terus ditanya transmisivitas sama storativitas gitu. Nah, untuk transmisivitas sama storativitas ini apa sih sebenarnya? Nah, transmisivitas sama storativitas ini merupakan mohon maaf sebelumnya. Nah, untuk transmisivitas ini kemampuan meloloskan air. Jadi ibaratnya itu nilai permeabilitas tiap satuan meter akuifer yang menggambarkan akuifer untuk membawa air secara kuantitatif. Jadi meloloskan fluida. Sedangkan kalau storativitas ini kemampuan menyimpan fluida atau menyerapnya gitu. Jadi si volume air yang keluar dari penyimpanan per unit itu dalam hydraulic head per unit area akuifer kayak gitu. Jadi ya ini kita kita hitung pakai rumusnya sehingga didapatkan ini, dan untuk storativitas ini ya sehingga dapat ini, sehingga dari pembagiannya itu ada aquifer bocor, ada aquifer bocor, terus ada aquifer bocor, aquifer tertekan sama aquifer tidak tertekan gitu. Nah, jadi itu ya nilainya. Kemudian lanjut. Lanjut ini untuk metode Thais-nya ada soalnya, kemudian ada datanya juga, nanti dibuat hidra, kemudian dibuat kurvanya, dan dengan beberapa ketentuan minimum maksimum bounds dan
major sama minornya, jadi dihasilkan ini ya kurva penurunan muka air tanah untuk metode TAIS-nya kayak gitu. Dan ini bentuknya kemudian itu sehingga didapatkan ya nilai ini ya dari dari kan kita dari gambar tadi tersebut kita ibaratnya kita sejajarkan dengan nilai apa ya, dari kurva baku TAIS yang diberikan oleh Aspak itu di Corel gitu. Jadi kita bisa tahu nih nilai Q sama R kan udah ada di soal. Nah, WU sama I per U ya, I per U itu dapat dari nilai baku TAIS yang W-nya itu yang Y, terus sedangkan I per U-nya yang X gitu. Nah, untuk yang T ini didapat dari kurva penurunan muka air tanah tadi hasilnya 10 menit dan S-nya 4 gitu. Kalau S-nya yang Y, T-nya yang X gitu. Nah, dia tanya ditanya transmisivitas sama storativitas. Nah, untuk transmisivitas itu ya rumusnya, nah dihasilkan ini nilainya, terus storativitas rumusnya terus dihasilkan ini 0,000672 gitu. Nah, mungkin itu ya, sekian berkaitan dengan penjelasan refreshing, yaitu rangkuman praktikum acara 1 hingga acara 5. Semisal ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada semisal ada hal yang kurang sesuai, mohon dimaafkan gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.